Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Incer Kurnia Syukur ST. Saat ini saya sedang melaksanakan PPG di Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan hari ini, saya melaksanakan PPL di SMK Negeri 1 Subang untuk rencana aksi yang kedua. Kemudian pada pertemuan yang pertama ini, saya mengambil KD mengenai kebutuhan bandwidth dalam jaringan. Teman-teman tolong disimak ya video yang saya laksanakan selama PPL ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Kenapa lemes gini ya? Dingin ya? Subang sekarang musim hujan terus ya? Otomatis enak tidur, enak makan, cuaca pasti dingin cuacanya ya. Biarin yang dingin cuacanya, yang penting bukan diri kita yang dingin ya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, alhamdulillah pada kesempatan hari ini, hari Selasa, Ibu bisa bertemu dengan anak-anak Ibu semuanya di sini di kelas 11 TKJ 1 ya, dalam keadaan sehat walafiat. Tapi ini kok banyak bangku yang kosong, pada nggak masuk? Oh, ada yang ini juga, ada yang sakit, ada yang izin, banyak berarti ya ininya yang tidak masuknya. Faktor cuaca, pilek, batuk. Nah, awas, hati-hati, makanan, minuman harus dijaga, makan minumnya jangan sampai salah makan ya. Emang kan enaknya kalau lagi cuaca ya gini, yang pedas nyeblak, tapi ya nyeblak wae. Setiap kali bikin SW seblak, kade mules ya. Ya anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, supaya pembelajaran hari ini bisa lancar, kemudian yang ilmu yang kita peroleh menjadi berkah ya untuk kita semua. Silakan dipimpin dulu doanya oleh KM-nya Bang Riko, silakan pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai pelajaran di hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Iya, berdoanya sudah. Ibu cek dulu kehadiran teman-teman semuanya yang ada di sini ya. Nanti kalau hadir berarti jawabnya siap hadir ya. Abdullah Ali izin. Arden Arif, kemudian Citra, Christian sakit, terus Padli, Febri sakit, Gustin, Harry, Ilham sakit, Indra izin ya.
Terus Intan, Liana, Miftahudin, kemudian Agus, Fauzi, Iqbal, izin. Oktavian, Ridho, sakit. Ridho sakit apa Ridho? Sakit hati. Sakit hatiku saku Cindy sih gak nama. Sakit hatiku Cindy nya. Soleh, ada Soleh. Nandin, Oktaviani, Reza, kemudian Riko, Ridwan, Cindy, Saeb, Wita. Berarti yang hadir ada 19 orang ya yang hadir. Ada 19 orang yang hadir, tidak apa-apa. Tidak menyurutkan semangat belajar kita ya. Nah, supaya hari ini lebih semangat ya. Masih pagi juga, tapi Ibu melihat di sini masih ngantuk kayaknya. Kita yel-yel dulu meneriakan jargon dari sekolah kita ya. Nanti akan Ibu bagi kelompok menjadi 2 kelompok. Kalau tangan Ibu nunjuk ke sebelah kanan, berarti ininya yel-yelnya kan SMK Negeri 1 Subang. Terus apa lagi? Semangat pagi. Apa dulu? Semangat pagi. Pagi. Luar biasa, tetap semangat. Ini ya, berarti kalau ini SMK bisa. SMK Negeri 1 Subang pasti bisa. Nesas keren. Kalau Ibu nunjuknya ke sini lagi berarti itu yang dijawab. Kalau ke sini berarti semangat pagi. Siap ya? Konsentrasi. Kurang. Bener ini kelihatan nggak konsentrasi. Kalau gini berarti semuanya ya. Ya. Ulangi. Kalau gini semangat pagi semuanya. Kalau gini semangat pagi. Berarti kelihatan gak konsentrasi. Mau mulai pembelajaran terus iya. Ulangi lagi. Pokoknya sampai benar-benar kalian konsentrasinya terkumpul. Ya, karena di sini kelihatan raganya ada di sini. Tapi hatinya, jiwanya nggak tahu di mana. Ya, ulangi ya. Konsentrasi. Lihat ke tangan Ibu. Tetap semangat aura. Hore.
Ya, untuk pelajaran hari ini ya kita akan belajar mengenai bandwidth ya. Kita belajar bandwidth, kemudian bandwidth ini bukan sesuatu yang asing. Kita sering kali mendengar kalimat tersebut. Kalian kan sekarang kalau misalkan lagi main game ya, lagi main game, kemudian di sana nge-lag. Nah, itu yang akan kita pelajari. Terus kadang pada saat nelpon dengan pacar menggunakan apa? Menggunakan WA misalkan, panggilan suara. Asalnya suaranya ada, tiba-tiba tidak ada. Ada lagi, tidak ada lagi, ngilang. Nah, itu juga karena apa? Berarti habis kuota atau bandwidthnya lemah ya. Bandwidthnya lemah, bisa juga sinyalnya di ruangan tersebut jelek. Ada berbagai macam faktor ya. Paling terasanya biasanya ya pada saat kita melakukan panggilan suara, panggilan video atau bermain game, sok main ML ya. Yang suka main ML pasti eta ngutruk ya, lamun bandwidthnya lemah ya. Nah, kita akan belajar mengenai itu karena apa? Materi bandwidth ini sangat penting sekali. Kita kan sebagai seorang administrator jaringan, berarti harus bisa membagi bandwidth sesuai dengan kebutuhan siapa? Kebutuhan klien ya, disesuaikan juga dengan apa lagi? Kebutuhan kliennya, baik itu dari segi tadi layanan yang digunakan oleh klien tersebut apa saja, terus jumlah perangkat yang digunakan itu juga berpengaruh sekali ya. Itu materi yang akan Ibu sampaikan. Tapi sebelum ke sana, nah ini ada juga hubungannya dengan materi sebelumnya. Materi sebelumnya tentang apa? Kebutuhan telekomunikasi dalam jaringan ya. Kebutuhan telekomunikasi dalam jaringan. Berarti perangkat yang digunakan oleh kita harus support ya. Apakah perangkatnya menggunakan wireless atau menggunakan apa? Wireline ya. Nah, anak-anak, metode yang Ibu gunakan pada pertemuan hari ini yaitu metode scientific. Kemudian model pembelajarannya problem based learning. Nanti akan Ibu bagi kelompok ya. Satu kelompok itu terdiri dari 3 orang siswa. Tapi Ibu di sini melihat ada lebih satu orang, tidak apa-apa. Nah, dalam pembelajaran nanti Ibu akan melakukan penilaian kepada anak-anak Ibu semuanya yang ada di sini. Penilaiannya ada loro. Penilaian sikap sama penilaian presentasi ya. Pada saat kalian melakukan diskusi dengan teman-temannya, kemudian melakukan kerja kelompok, kegiatan atau aktivitas di kerja kelompok, Ibu akan melakukan penilaian sikap. Bagaimana sih kalian kerja kelompoknya sudah bagus atau belum secara personal dengan teman-temannya? Harus aktif semua supaya apa? Nilainya juga bagus ya. Nah, ini untuk penilaiannya.
Kelihatan tidak? Oh iya. Saking semangatnya. Sebentar, sudah ya? Di sini penilaian tadi ada 2, ada penilaian presentasi ya. Bisa kalian lihat di depan. Ini kejelasan presentasi ada 4 A, B, C, D ya. Kemudian ada pengetahuan. Silakan dibaca sendiri. Terus dari segi penampilan juga kejelasan presentasinya dilihat, suaranya itu jelas atau tidak, bahasa yang digunakan oleh kalian, terus pengetahuannya dilihat juga, kita menguasai materi presentasi atau tidak, bisa menjawab pertanyaan atau tidak ya. Terus penampilan juga dilihat, baik itu penampilannya kalian sopan, rapi atau tidak, rasa percaya dirinya juga dilihat. Kemudian nanti di sini Ibu akan mencatat ya, misalkan Citra bagaimana menjelaskan presentasinya. Kalau 4 bagus sekali, berarti ya ininya. Ibu yang melakukan penilaian. Nah ini 4 baik sekali, 3 baik. Kemudian ini penilaian sikapnya pada saat kalian melakukan kerja kelompok ya, diskusi dengan teman-teman. Aktif atau tidak, terus kreatif atau tidak, bernalar kritis tidak, bagaimana partisipasi di dalam kelompok tersebut. Sama ini juga dilihat personal sama Ibu ya. Ada pertanyaan dulu tidak untuk penilaian? Tidak ada pertanyaan. Sekali lagi semuanya harus aktif ya. Supaya apa? Bisa tercipta suasana yang menyenangkan. Karena kalau menurut Ibu ya, energi kalian dengan energi Ibu itu harus menyatu. Kalau ibunya energinya jelek, dalam artian ibunya bad mood, akan ngaruh ke kalian. Kaliannya diem, akan ngaruh juga sama ke ibu ya. Karena kita itu sebagai seorang manusia melakukan transfer energi. Misalkan Arif heuai, ka ibu ge pasti katularan heuayeuna nyaripnya. Ya anak-anak, sebelum melanjutkan pembelajaran, kita lakukan pretest terlebih dahulu ya. Silakan dibuka linknya. Ibu sudah mengirimkan ke grup kelas. Kemudian nanti pada saat kalian mengklik link tersebut akan ada password. Passwordnya diisi dengan TLJ, huruf kecil semua ya. Diberikan waktu sebanyak 5 menit untuk mengerjakan.
Kalau yang sudah, boleh langsung dikirim. Pretest bagus ya ini nilainya. Citra Fauzi Soleh. Satu orang lagi. HP-nya ketinggalan. Oh ya udah, meleng. Gak apa-apa. Nanti nyusul ya. Ya anak-anak, demikian ini perolehan nilai pretestnya. Mudah-mudahan pas post testnya bagus ya. Nah, sekarang kita lihat dulu materinya ya. Ini materinya, kebutuhan bandwidth dalam jaringan. IPK-nya yaitu pertama menjelaskan kebutuhan bandwidth untuk komunikasi data, menentukan besaran bandwidth atau beban yang dibutuhkan untuk komunikasi data, kemudian menganalisis besaran bandwidth atau beban yang dibutuhkan untuk komunikasi data, serta mempresentasikan hasil analisa kebutuhan bandwidth untuk komunikasi data. Apa sih tujuan pembelajaran ini? Segala sesuatunya pasti ada tujuan. Seperti kalian. Kalian juga harus punya tujuan hidup, ya. Apakah perahu akan terus berlayar mengarungi samudra? Tidak ya, pasti akan mencari pantai untuk bertepi. Begitu juga dengan hati kalian, ya. Citwa langsung mukanya mesem. Lamun Pia langsung ingat kasih bebek. Oh putus? Serius putus? Nah, apa tujuan pembelajaran kita mempelajari bandwidth? Tujuannya ini. Setelah melakukan observasi, diskusi kelompok, dan tanya jawab dalam kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model problem based learning, diharapkan peserta didik dapat menjelaskan kebutuhan bandwidth untuk komunikasi data dengan benar. Ya. Selanjutnya, selain tadi poin pertama, peserta didik dapat menentukan besaran bandwidth atau beban yang dibutuhkan untuk komunikasi data dengan tepat. Terus siswa juga diharapkan dapat menganalisis besaran bandwidth atau beban yang dibutuhkan untuk komunikasi data sesuai dengan kebutuhan. Ini yang kelimanya, peserta didik dapat mempresentasikan analisis kebutuhan bandwidth untuk komunikasi data dengan menarik, ya. Nah, pembelajarannya terdiri dari 3. Yang pertama, menganalisis parameter quality of service. Yang kedua, kebutuhan bandwidth dalam jaringan. Yang ketiga, masalah yang harus kita pecahkan.
Nah, ini prinsip hidup ibu ya, jalani dengan ikhlas, bahagia, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hidup itu kalau tidak dijalani dengan ikhlas, dengan bahagia, akhirnya kita akan menggerutu ya. Yang pertama, mengenal parameter quality of service. COS itu singkatan akronim dari quality of service ya. Nah, apa sih COS itu? COS adalah kemampuan memberikan pelayanan berbeda kepada lalu lintas dengan kelas-kelas yang berbeda. Tujuannya memberikan network service yang lebih baik dan terencana dengan dedicated bandwidth, jitter, dan latensi yang terkontrol serta meningkatkan loss karakteristik. Nah, sekarang bandwidth dalam jaringan. Pengertiannya, bandwidth adalah suatu nilai konsumsi transfer data yang dihitung dalam bit per detik atau bit per second, disingkat BPS ya, antara server dan klien dalam waktu tertentu. Bandwidth dapat dianalogikan seperti sebuah pipa air dan ada pipa tersebut isinya air. Nah, pipa itu adalah bandwidthnya, sedangkan air itu adalah data. Ada juga yang menganalogikan, ibaratkan jalan raya dengan apa? Dengan kendaraan. Lebarnya, luasnya jalan raya adalah bandwidth, sedangkan kendaraan itu adalah datanya, paket datanya. Jadi kalau misalkan pipanya besar, otomatis airnya juga akan mengalir dengan luas ya, dengan deras ya. Jalannya besar ya, jalannya besar, berarti ada traffic tidak? Tidak ya, secara logika. Karena tadi jalannya juga besar, tapi tergantung paket datanya atau si mobilnya itu banyak atau tidak ya. Sekarang kan yang punya motor, yang punya mobil bertambah. Satu keluarga pasti punya kendaraannya tidak hanya satu ya. Ada yang punya 3, 4, banyak pokoknya. Jarang satu keluarga punya satu. Apa sih fungsinya bandwidth itu? Yang pertama, ukuran media pengiriman data. Di sini bandwidth itu digunakan sebagai patokan pengguna untuk memilih provider atau penyedia layanan yang berhubungan dengan koneksi internet. Yang kedua, membagi kecepatan transfer data ya, supaya si pengguna itu ada batasan. Selanjutnya, mengatur besar data yang ditransfer. Tujuannya apa? Mengurangi traffic yang tinggi dalam jangka waktu yang lama. Manfaatnya apa? Mempercepat proses transfer data dari satu server ke server lainnya dalam waktu singkat. Terus memberikan sistem keamanan ganda agar data dan informasi terlindung dari incaran malware. Mencegah gangguan stabilitas jaringan ketika proses transfer data berlangsung. Nah, ini ukuran bandwidth tadi dinyatakan bit per second ya, BPS. Nah, tapi pada saat sekarang ukurannya itu lebih tinggi, biasanya diinikan dengan MBPS, megabit per second ya, atau GBPS, gigabit per second. Kalau TBPS, terabit per second. Ininya kilo itu berarti 1 kilo berarti 1000 bit ya.
M mega 1000 kilo sama dengan 1 juta bit. G giga sama dengan 1000 mega. 1 apa ini? 1 M ember. T tera 1000 giga. 1 apa ini? Triliun ya. Nah, di sini contoh kasus yang biasanya kita jumpai. Sebuah perusahaan periklanan memiliki 10 karyawan, customer service, dan administrasi online yang masing-masing menggunakan komputer. Komputer tersebut digunakan untuk mengakses internet dengan kebutuhan bandwidth minimal pada setiap komputer sebesar 64 kbps. Dengan demikian, pada jaringan tersebut dibutuhkan total bandwidth yaitu 10 komputer ya. Karena tadi komputernya ada 10 kali 64 kbps. Totalnya jadi 640 kbps ya. Nah, permasalahannya ISP itu tidak menyediakan layanan bandwidth sebesar ini. Bagaimana cara mengatasinya? Nah, ini kan ya, yang dibutuhkan 640 kbps. ISP hanya menawarkan bandwidth internet sebesar 384, 512, 1024 ya, dan seterusnya. Berarti dia harus mengambil 2 ISP ya, atau mengambil 2 line. Nah, bisa 512 sebanyak 2 line atau langsung 1 Mbps sebanyak 1 line ya. Nah, ini kadang kan suka ada gangguan dari ISP tersebut. Supaya tidak ada gangguan, jadi kita harus punya backup. Misalkan yang satu ke Telkom ya, atau kalau untuk yang bagus misalkan satu ke PMY, satunya lagi ke Cipo misalkan. Ada juga yang begini, satunya ke Telkom, satunya lagi ke Cipo. Karena kalau Cipo itu kan harganya lumayan tinggi ya. Ini untuk perusahaan atau kantoran. Nah, bandwidth pada komputer itu dibagi menjadi 2. Ada bandwidth digital, ada bandwidth analog. Bandwidth digital ini satuan hitung dari data yang ditransfer dalam bit per second dalam sebuah jaringan. Dapat dikirimkan melalui suatu saluran komunikasi tanpa hambatan. Bandwidth ini mengirimkan informasi secara digital baik melalui saluran kabel atau nirkabel. Yang kedua, bandwidth analog. Yang membedakannya hanyalah satuan hitungnya. Kalau yang analog itu hertz ya. Nah, tadi bandwidth, sekarang throughput. Coba kalian perhatikan gambar ini. Di sini ada yang namanya apa? Pipa. Kemudian di sini adalah apa? Throughputnya, airnya. Ya, throughput itu apa? Throughput merupakan istilah sebenarnya dari bandwidth yang diukur dengan satuan waktu tertentu pada kondisi jaringan tertentu yang digunakan untuk melakukan transfer file dengan ukuran tertentu. Jadi kalau throughput itu yang realnya ya, yang real nyampe yang digunakan oleh kita kalau throughput. Kemudian di sini ada rumusnya untuk menghitung throughput, yaitu paket yang diterima dibagi waktunya ya.
waktu transmisinya. Nah, ini supaya melihat atau kita bisa mengatakan throughput di sini baik atau tidak. Apakah di sini kan standarnya ada excellent, terus good ya, fire, terus poor sama bad. Ini standarnya. Berdasarkan siapa? Berdasarkan tipon. Jadi kalau misalkan excellent lebih dari 2,1 Mbps ya, berarti nilainya dia 4. Kalau baik 1200 kbps ya, sampai 2,1 Mbps. Ini tabelnya, bisa dilihat di sini ya. Selanjutnya jitter. Nah, jitter itu apa? Variasi atau perubahan latensi dari delay atau variasi waktu kedatangan paket, dapat mengakibatkan hilangnya data, terutama pada pengiriman data dengan kecepatan tinggi seperti panggilan audio, video, terus game ya. Standar jitter menurut tipon itu ini perfect kalau 0 ms ya. Terus good kalau 0 sampai 75 ms. Rumusnya apa? Rumus jitter adalah total variasi delay dibagi total paket yang diterima dikurangi 1. Latensi atau ping atau lag. Apa latensi? Total waktu tunda suatu paket yang diakibatkan oleh proses transmisi dari titik satu ke titik yang lain. Rumusnya apa? Total delay dibagi total paket yang diterima. Ini standarnya ya. Perfect kalau lebih dari 150 second ya. Good, medium, poor. Kalau misalkan lebih dari 450 second berarti dia masuknya ke poor. Paket loss. Nah, paket loss ini parameter yang menggambarkan suatu kondisi yang menunjukkan jumlah total paket yang hilang. Apa penyebabnya? Penyebabnya terjadinya overload traffic dalam jaringan. Terus ada tabrakan, ya, conjunction. Terus error pada perangkat. Satu lagi, kegagalan yang terjadi pada sisi penerima antara lain bisa disebabkan karena overflow. Rumusnya ini paket transmisi dikurangi paket yang diterima dibagi paket transmisinya kali 100%. Masuk kemana nanti? Lihat ke tabel ya, apakah dia bagus atau perfect. Nah, di sini supaya ada gambaran ya, Ibu sudah melakukan capture file pada Wireshark. Wireshark itu adalah network analyzer ya, yang digunakan di komputer, laptop. Kita harus menginstalnya terlebih dahulu. Tadi rumus-rumus yang tadi penghitungannya ini. Tapi kalau kita menggunakan aplikasi ya seperti Wireshark terus speed test. Jadi kita nggak usah menghafalkan rumusnya, liarnya ke rumus teh. Sekarang mah kan sudah instan, ada aplikasinya. Jadi bisa tahu oh jitternya berapa, terjadi paket loss atau tidak gitu. Tapi supaya kita lebih paham, tidak ada salahnya ya kalau kita bandingkan betul tidak sih di aplikasi tersebut. Nah, ini tadi kalau menghitung throughput kan jumlah bit dibagi time span ya. Berarti dicari jumlah bitnya yang mana. Nah, ada 1, 3, 3, 2, 7, 3, 4, 5 dibagi 124,85.
Jadi hasilnya 106.742,581 bytes per second ya. Kalau tidak percaya nanti kalian hitung sendiri ya. Ini dirubah ke bit per second, berarti dikali 8 ya, hasilnya ini. Dirubah lagi ke KB dikali 1000, hasilnya 853 K. Betul kan? Ada di sini average bitnya ini. Terus paket loss, paket yang dikirim dikurangi paket yang diterima kali 100 bagi paket yang dikirim. Paket yang dikirimnya yang mana? 16.200 ya. Ini, yang ini paket yang dikirim. Paket capture, terus paket display. Berarti tidak ada paket yang hilang karena sama paket yang dikirim dengan paket yang diterimanya ya. Selanjutnya latensi atau delay. Total delay dibagi total paket yang diterima. Berarti total delaynya 124,855 dibagi 16.200 ya. Sama dengan 0,770 second. Dikonversikan lagi ya, ini hasilnya. Nah, terus bagaimana sih untuk menghitung kebutuhan bandwidth dalam jaringan? Nah, ini. Jadi menghitung bandwidth jaringan itu kita harus tahu terlebih dahulu jumlah PC klien. Jumlah PC-nya ada berapa? Terus batas bandwidth yang digunakan sama aplikasi yang digunakan ya oleh kita. Rumusnya apa? Bandwidth yang dibutuhkan sama dengan jumlah PC dikali besar bandwidth minimum. Nah, ini sebuah SMK di Surabaya memiliki jaringan komputer yang terdiri atas 3 laboratorium komputer yang terhubung dengan internet. Masing-masing lab terdiri atas 15 komputer yang selalu digunakan untuk mengakses internet. Bagaimana cara menganalisa kebutuhan bandwidth tersebut? Yang pertama, kita hitung dulu penggunaan apanya? Penggunaan internetnya dulu ya. Berarti untuk browsing itu 128 Kbps. Langsung yang kedua, hitung jumlah PC yang digunakan. PC-nya ada berapa? PC-nya ada 15, labnya ada 3 ya. Jadi 15 kali 3, 45 komputer. Jumlah PC-nya tadi 45, besar bandwidth-nya 128. Hasilnya 5760 Kbps atau 5 MB ya. Nah, sudah deh untuk pertemuan yang pertama ya. Sekarang silakan duduk per kelompok ya. Kelompoknya Ibu bentuk terlebih dahulu. Ibu sudah membentuk kelompok. Jadi totalnya ada 6 kelompok ya. Totalnya ada 6 kelompok. Kelompok yang pertama Oktaviani, Nandini, Rita. Kelompok kedua Citra, Cindy, Arif. Kelompok 3 Heri, Nipta, Dustin. Kelompok 4 Arden, Soleh, Ridwan. Kelompok 5 Padli, Oktavian, Saeb. Kelompok 6 Reja, Fauzi, Agus, Riko ya. Silakan duduknya per kelompok.
Coba sebelum ke pembagian kelompok, ada yang bisa menyimpulkan dulu tidak materi yang barusan? Silakan. Apa sih yang diambil oleh kalian? Yang dipahami oleh kalian? Citra, apa? Mengenai materi tadi apa? Jadi kalau misalkan di ibarat itu kayak apa sih? Kayak misalnya kita menyiram tanaman. Jadi itu kan terkadang kan si apa sih? Selangnya itu suka digituin kan Bu. Jadi kayak jadi cara betul membutuhkan air segimana gitu airnya, takaran airnya segimana. Jadi kayak kalau misalkan tanaman itu lebih gede berarti airnya lebih gede dong. Berarti untuk air itu juga kalau berarti membutuhkan air yang banyak. Jadi takaran itu lebih tinggi. Tapi kalau misalkan tanamannya yang lebih kecil berarti airnya juga sesuai dengan kebutuhannya. Jadi jangan terlalu ditekan karena itu kan biar nggak terlalu tinggi juga. Analoginya berarti ya. Silakan duduk per kelompok anak-anak. Setiap kelompok mendapatkan modul dan LKPD ya. Ini duduknya masa kayak gini kelompoknya Soleh? Dibuat senyaman mungkin untuk berdiskusi. Sudah menerima? Silakan dilihat dulu LKPD-nya. Nah, kita ini dulu ya. Di sini coba dilihat dulu LKPD-nya. Alokasi waktunya 3 jam pertemuan ya. Di sini alokasi waktu 3 jam pertemuan. Tanggal berarti tulis tanggalnya. Nama kelompoknya ditulis. Ini KD-nya ya, perhatikan dulu. Untuk pengisian LKPD, kalian harus mengisi identitasnya. Terus tadi sudah melihat presentasi ya. Pahami dan jawablah setiap masalah secara mandiri bersama anggota kelompok masing-masing. Diskusikan jawaban pada setiap masalah dengan anggota kelompok masing-masing. Mintalah bantuan guru jika mengalami kesulitan. Nanti presentasikan ya. Tolong perhatikan dulu anak-anak, setelah itu dikumpulkan kembali. Ada ringkasan materinya juga. Nah, ini yang pertama. Perhatikan gambar berikut. Kemudian di sini ada gambar, diperhatikan. Selanjutnya diskusikan mengenai bandwidth dan throughput ya, berdasarkan dari analogi gambar tersebut. Nah, kemudian ada soal hitungan. Ini soalnya ya. Salah satu sekolah memiliki jaringan komputer terdiri 2 lab. Isinya 20. Berapakah kebutuhan bandwidth-nya? Ya, dihitung oleh kalian.
Tidak langsung isinya, tapi harus diuraikan, ya. Kemudian ini dianalisa mengenai jitter itu apa, paket loss itu apa, latensi itu apa, berdasarkan dari hasil diskusi kalian. Alangkah baiknya menggunakan bahasa kita sendiri, ya. Kemudian ini nomor 4 ada capture file, terus tadi tampilannya seperti ini, terus dibandingkan kalau kita hitung kembali sama atau tidak, ya. Nah, sudah selesai? Ada pertanyaan terlebih dahulu? Tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, alangkah baiknya, ya, kalian tentukan dulu, siap dibagi-bagi tugasnya supaya terorganisir dengan baik. Siapa yang akan mencatat, siapa yang akan mencari referensi, ya. Silakan Ibu berikan waktunya sekarang. Silakan dimulai, ya. Kalian boleh sambil mencari referensi lain, ya. Gunakan juga modul yang Ibu bagikan. tidak bisa dikembalikan nantinya. Kita gambar tersebut. Iya. Gambar tersebut menggambarkan sebuah pipa dan air. Di situ ada, di modul juga ada. Ada di sini juga ada. Bukan 124. Di sana ada.
Ja, kenapa Ja? F, kenapa F? Sakit. Anak-anak, waktunya sudah habis ya untuk mengerjakan. Silakan kita presentasikan ke depan. Kemudian untuk memudahkan presentasi, difotokan ininya hasil diskusi kalian atau LKPD-nya, kirimkan ke grup kelas. Kita mulai ya presentasinya. Kelompok Miftah dulu, silakan presentasi. Silakan maju ke depan. Teman-teman, menghadapnya ke depan semua. Atur dulu tempat duduk kalian. Silakan menghadap ke depan semuanya. Tolong disimak, diperhatikan penjelasan dari kelompoknya Miftah. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini hendak mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai bandwidth. Pertama-tama perkenalkan, saya Miftah Ali. Saya Agustin Demansyah. Satu lagi. Nomor 1, perhatikan gambar berikut dengan seksama. Berdasarkan gambar di atas, diskusilah dengan anggota kelompok dan lakukan analisa mengenai bandwidth, dan output dalam jaringan. Ilustrasi di atas menggambarkan bahwa pipa merupakan bandwidth dan tinggi air adalah output. Jadi semakin besar bandwidth, maka semakin banyak paket data atau throughput yang dapat dikirimkan. Nomor 2, salah satu sekolah memiliki jaringan komputer yang terdiri dari 2 laboratorium komputer yang terhubung dengan internet. Masing-masing laboratorium terdiri atas 20 komputer yang selalu digunakan untuk mengakses internet atau browsing. Analisis mengenai kebutuhan bandwidth pada jaringan laboratorium tersebut. Internet browsing membutuhkan bandwidth minimal sebesar 128 kbps. Jadi jumlah komputer 2 dikali 20, 2 lab, stack lab 20 komputer, jadi 40 komputer. Jadi kebutuhan bandwidth jumlah PC dikali besarnya bandwidth minimum yang dibutuhkan, sama dengan 40 dikali 128 kbps, sama dengan 5120 kbps, atau setara dengan 5 mbps. Nomor 3, dalam QoS terdapat aspek-aspek lain selain bandwidth dan throughput, di antaranya jitter, packet loss, dan latensi. Analisalah mengenai 3 aspek tersebut. Pertama, jitter adalah ukuran variabilitas peak dari waktu ke waktu. Jitter tinggi paling dirasakan sebagai gangguan ketika panggilan audio atau video, gangguan yang tidak merata saat streaming video atau ketika bermain game. Yang kedua, packet loss adalah parameter yang menggambarkan suatu kondisi yang menunjukkan jumlah total paket data yang hilang. Yang ketiga,
latensi. Ada total waktu tunda suatu paket yang diakibatkan oleh proses transmisi dari satu titik ke titik lain yang menjadi tujuannya. Oke, nomor keempat. Gambar berikut merupakan hasil penghitungan iOS menggunakan aplikasi Wireshark. Dengan menggunakan aplikasi tersebut, kita tidak usah menghitung lagi secara manual untuk lebih meningkatkan pemahaman. Untuk lakukan penghitungan secara manual mengenai throughput, packet loss, dan latensi. Yang pertama, throughput. Rumusnya jumlah byte test per waktu. Jumlah byte testnya 2621642. Waktunya 93,311. Jadi 2621642 dibagi 93,311 sama dengan 28.095,7443 byte test per second. Satu dibagi ke bit dikali 8, jadi hasilnya 22.765,954 bit per second. Diubah ke kilobyte dikali 1000, hasilnya 224.000 Ribu atau 24K? Yang kedua, paket loss. Paket loss rumusnya paket yang dikirim dikurangi paket yang diterima per paket dikirim dikali 100%. Paket dikirimnya 3.256 dan paket yang diterima 3.256. Maka 3.256 dikurangi 3.256 per 3.256 dikali 100%. Yang hasilnya 0 atau tidak ada paket yang loss. Yang ketiga, latensi atau delay. Total delay rumusnya total delay dibagi total paket yang diterima. Total delaynya 93,3. Paket yang diterimanya 3.256. Maka 93,311 dibagi 3256 sama dengan 0,028658165. Sekian dari kami. Jika ada pertanyaan silakan bertanya. Silakan yang mau bertanya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Beda nanya. Ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup? Cukup. Kami pamit undur diri. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok selanjutnya dari kelompok Wita, maju ke depan. Ini udah ada di sana, tinggal ke atas. Ke atas. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil raportnya nanti. Perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Wita Amelia Dewi dan rekan saya Fabiani Ramadan dan sebagai moderator saya Indonesia Putri. Pertanyaan pertama. 1. Perhatikan gambar berikut dengan seksama. Tolong perhatikan ya anak-anak. Semuanya menghadap ke depan, tidak ada yang ngobrol.
Berdasarkan gambar di atas, diskusikanlah dengan anggota kelompok dan lakukanlah analisa mengenai bandwidth dan throughput dalam jaringan. Dari gambar di atas disimpulkan bahwa bandwidth merupakan suatu transfer yang akan menerima dan mengirimkan data, sedangkan throughput merupakan data yang akan dikirim dan diterima. Jadi semakin besar bandwidth, maka throughput kemungkinan besar tidak akan mengalami gangguan. Nomor 2, salah satu sekolah memiliki jaringan komputer yang terdiri atas 2 laboratorium komputer yang terhubung dengan internet. Masing-masing laboratorium terdiri atas 20 komputer yang selalu digunakan untuk mengakses internet browsing. Analisalah mengenai kebutuhan bandwidth pada jaringan laboratorium tersebut. Penyelesaian. 1. Penggunaan internet di sekolah banyak digunakan untuk layanan web atau browsing layanan web atau browsing membutuhkan bandwidth minimal sebesar 128 kbps. 2. Laboratorium terdiri atas 2 yang masing-masing terdiri atas 20 komputer. Total komputer adalah 2 dikali 20 sama dengan 40 komputer. 3. Kebutuhan bandwidth pada jaringan tersebut adalah besar bandwidth yang dibutuhkan sama dengan jumlah isi kali besar bandwidth minimum sama dengan 40 dikali 128 kbps sama dengan 5120 kbps atau bisa dengan 5 mbps. Dalam quality of service terdapat aspek-aspek lain selain bandwidth dan throughput. Di antaranya jitter, packet loss, dan latensi. Analisalah mengenai 3 aspek berikut. Yang pertama, jitter adalah variasi atau perubahan latensi dari delay atau variasi waktu kedatangan paket. Dapat mengakibatkan hilangnya data terutama pada pengiriman data dengan kecepatan tinggi seperti panggilan audio atau video, streaming, dan berpikir. Yang kedua, latensi adalah total waktu tunda suatu paket yang diakibatkan oleh proses transmisi dari satu titik ke titik lain yang menjadi tujuannya. 3. Packet loss adalah parameter yang menggambarkan suatu kondisi yang menunjukkan jumlah total paket yang hilang. Dan pertanyaan yang terakhir, gambar berikut merupakan hasil perhitungan quality of service menggunakan aplikasi Wireshark. Dengan menggunakan aplikasi tersebut, kita tidak usah menghitung lagi secara manual. Untuk lebih meningkatkan pemahaman kalian, lakukanlah perhitungan secara manual mengenai throughput, packet loss, dan latensi. Jumlah throughput, jumlah byte dibagi times frame. Jumlah byte-nya ada 2000. Jumlah byte-nya ada 2621642 dan times frame-nya 93,311. Dibagikan hasilnya 28.095,744 byte atau second. Byte per second. Dirubah ke bit sama dengan 28.095,744 dikali 8, hasilnya 244.765,952 bit per second. Dirubah ke kilobyte sama dengan 244.765,952 dikali 1000, hasilnya 244K. Paket loss, rumusnya paket dikirim dikurangi paket diterima dibagi per paket dikirim dikali 100%. Paket dikirim adalah 3256, paket diterima juga 3256 dan dibagi paket dikirim lagi dan dikalikan 100%, hasilnya 0. Jadi tidak ada paket yang hilang. Latensi delay, yang ketiga adalah latensi delay. Total data delay dibagi total paket yang diterima. Total data delay adalah 93,311 dibagi 3256, hasilnya 0,028658116 second. Terima kasih atas perhatian ini. Jika ada yang ditanyakan, itu pengoperasiannya salah.
Yang mana, Cid? Kata kita pengoperasian yang kan itu kan dirubah ke bit sama dirubah ke kilobyte. Dan kilobyte itu katanya dibagi 1000 bukan dikali 1000. Iya, betul. Salah nulis berarti ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada pertanyaan? Ya, silakan ditutup. Terima kasih atas pertanyaannya. Mohon maaf bila ada kesalahan yang belum kita perbaiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok Arden. Silakan Arden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Saleh dan rekan saya dan sebagai operator Arden Budi. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari pengamatan kami. Tadi udah dibuka ku ibu. Dibuka ku ibu udah. Berdasarkan gambar di atas, Bersatu, daerah itu diskusikanlah bersabar. dengan anggota kelompok dan lakukan analisis mengenai bandwidth dan throughput dalam jaringan. Berdasarkan hasil pengamatan yang kami lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa bandwidth yang digambarkan sebagai tinggi pipa Download dua merupakan aja. kapasitas maksimal Tadi udah data bener, yang dah. Iya. dapat dikirim, sedangkan throughput bandwidth sebenarnya yang Download dulu aja. dianalogikan sebagai tinggi air adalah jumlah bandwidth Bentar Ridwan, bentar ibu cut dulu. Ini belum siap. Ya, temannya belum siap. Lihat dulu kondisinya Iwen. Download dulu aja. Udah, itu yang itu udah. Yang foto keduanya udah siap belum? Siap. Ulangi ya, biar fokus. Berdasarkan gambar di atas, diskusikanlah dengan anggota kelompok dan lakukan analisa mengenai bandwidth dan throughput dalam jaringan. Berdasarkan hasil pengamatan yang kami lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa bandwidth yang digunakan dapat sebagai tinggi pipa merupakan kapasitas maksimal data yang dapat dikirim, sedangkan throughput bandwidth sebenarnya yang dilogikakan sebagai tinggi air adalah jumlah bandwidth yang sebenarnya terkirim. Nomor 2, salah satu sekolah memiliki jaringan komputer yang terdiri atas 2 laboratorium komputer yang terhubung dengan internet. Masing-masing laboratorium terdiri atas 20 komputer yang selalu digunakan untuk mengakses internet, browsing, analisa mengenai kebutuhan bandwidth pada jaringan laboratorium tersebut. Layanan web browsing membutuhkan bandwidth minimal 126 Mbps. 2 lab dikali 20 komputer sama dengan 10 komputer. Maka jumlah PC dikali besar bandwidth minimal 40 dikali 128 Mbps sama dengan 5,120 Mbps sama dengan 5 Mbps. Nomor 3 akan dibacakan oleh Soal. Untuk soal nomor 3, dalam quality of service terdapat aspek-aspek lain selain bandwidth dan throughput, diantaranya jitter, packet loss, dan latensi.
Analisislah mengenai 3 aspek tersebut. 1. Jitter adalah variasi atau perubahan latensi dari nilai atau variasi kedatangan paket. Paket loss adalah total waktu jeda yang diakibatkan oleh proses transmisi dari satu titik ke titik lainnya yang dari tujuan. Dan yang terakhir adalah latensi atau ping atau lag adalah total waktu jeda suatu paket diakibatkan oleh proses transmisi dari satu titik ke titik lain yang menjadi tujuan. Yang terakhir, nomor 4, data berikut merupakan hasil penghitungan quality of service menggunakan aplikasi WhatsApp. Dengan menggunakan aplikasi tersebut, kita tidak bisa menghitung lagi secara manual. Untuk lebih meningkatkan pemahaman kalian, lakukanlah perhitungan secara manual mengenai throughput, packet loss, dan latensi. 1. Menghitung throughput dengan rumus jumlah byte dibagi time span, itu 26 3164 2 dibagi 93,311, hasilnya 28,095744 bytes per second, atau dirubah ke bit menjadi 244,765955, diubah lagi ke KB sama dengan 22,4 per kali. Nomor 2, paket loss. Paket dikirim dikurangi paket diterima dibagi paket diterima dikali paket dikirim dikurangi paket diterima dibagi paket dikirim dikali 1%, sama dengan 3256 dibagi 3256 dibagi dikurangi 3256 dikurangi 3256 dibagi 3256 dikali 100. Tidak ada hasilnya, itu 0, maka tidak ada paket yang hilang. Latensi atau delay. Total delay dibagi total paket yang diterima 93,311 dibagi 3256, hasilnya 0,02865819695. Terima kasih. Sekian, bila ada pertanyaan silakan ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan? Nomor terakhir sama tidak? Ini sama? Ini? Coba perhatikan dulu. Ini kurang tepat ya, latensi kurang tepat. Apa yang kurang tepatnya? Harusnya berapa hasilnya? Nah, ini harus diperbaiki. Udah betul, tapi malah dicoret ya. Perbaiki lagi ya ininya. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada. Jelas berarti ya, sudah paham semuanya. Silakan kembali ke tempat duduknya. Tutup dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Anak-anak, silakan disimpulkan pembelajaran hari ini dari presentasi kelompok 1 sampai kelompok berapa? 6. Semuanya sudah bagus ya. Coba Ibu pengen tahu kesimpulannya apa sih mengenai pembelajaran sekarang? Yuk, tidak malu-malu. Berdasarkan dari pengamatan yang dilakukan oleh Saeb, ya, sebetulnya
apa sih intinya dari pembelajaran sekarang? Jadi kita mengenal apa itu bandwidth, tentang bandwidth. Jadi kita lebih mengenal bandwidth itu apa sih. Jadi kayak throughput, kayak pembelajaran tentang throughput, apa itu throughput gitu. Seperti itu Bu. Yang lainnya, Miftah, silakan ditambahkan. Intinya apa pembelajaran sekarang? Ini kita belajar mengenai beberapa istilah yaitu bandwidth, throughput, terus jitter, latensi, seperti itu. Cuman ketika bandwidth adalah Yang lain ada yang mau menambahkan? Arden, tambahkan Den, simpulkan. Berdasarkan bahasa kalian aja ya. Disimpulkannya berdasarkan bahasa kalian. Tidak usah bahasa buku. Kalau bahasa buku pusing, bahasa kalian aja simpulkannya. Silakan Arden sebelum Ibu tutup pertemuan sekarang. Disimpulkan oleh Arden. Yang bisa kita pelajari hari ini ada bandwidth, throughput, terus latensi, dan jitter, dan quality of service. Terus untuk bandwidth itu adalah jumlah dari kapasitas kecepatan dari sinyalnya, dan untuk throughput adalah jumlah bandwidth aktual atau yang sebenarnya yang dikirim. Terus jitter yaitu perubahan latensi dari delay yang dikirim dari paket, dan paket loss itu ada Silakan Wita, tadi Wita angkat tangan. Izin jawab. Ya. Izin menambahkan. Kan di dalam laboratorium itu banyak komputer ya yang membutuhkan akses internet. Pasti membutuhkan bandwidth banyak juga. Jadi dari pembelajaran ini kita jadi tahu jumlah bandwidth yang kita butuhkan dengan cara menghitung manualnya. Walaupun ada aplikasinya, tetapi kita juga harus bisa yang cara manualnya. Ya, betul ya. Apa yang dilakukan oleh komunikasikan oleh Wita. Jadi dengan pembelajaran hari ini kita sebagai seorang administrator jaringan harus bisa mengetahui kebutuhan bandwidth, ya. Bandwidth itu atau quality of service itu, cost itu ada banyak, ya. Ada banyak. Ada bandwidth, kemudian throughput, jitter, terus paket loss, ya. Itu hanya aspeknya saja. Tapi kesimpulannya, ya, kesimpulannya bukan tadi kan kalian menjawab bandwidth ngahulang, menjawab paket loss cicing, ya. Bukan itu. Kita hanya menganalisa saja supaya apa? Konsumen puas, ya. Konsumen puas.
Bandwidth itu kan berarti total paketnya ya. Kalau kita melihat di sini di pipa itu berarti nilai transfer data untuk upload, untuk download ya, total transfer datanya. Jadi kita ke ISP itu berlangganan berapa bandwidth sih? Kita request kan ke ISP ya, mau yang berapa? Apakah mau 1 giga kan, tergantung dengan ini, kita tergantung dengan kebutuhan. Nah, pipa di sini bandwidth dianalogikan sebagai pipa ya. Jumlahnya tetap. Apakah kenyataannya sampai ke konsumennya atau si transfer nilainya itu tetap? Tidak kan? Nah, kalau throughput itu yang realnya. Kalau bandwidth itu yang dikasih oleh ISP ya, kita berlangganan apakah 512 ya. Nah, berapa nilai yang aktualnya sebenarnya pada saat kita melakukan transfer data. Itu di sini makanya ada naik turun, ibaratkan air itu kan berarti tidak mungkin rata ya, ada naik ada turun. Kalian pernah melihat grafik ini untuk memantau traffic ya, traffic jaringan itu. Kemudian paket loss berarti supaya kita tahu kan data itu terdiri dari paket-paket yang dikirim ya. Nah, paketnya itu apakah sampai semua ke konsumen atau tidak? Ibaratkan ginilah, kita pesen barang menggunakan aplikasi, misalkan pakai Shopee. Nah, kemudian kan paket tersebut akan dikirimkan ya. Nah, si paket itu apakah nyampai ke konsumen dengan utuh atau tidak? Nah, ibaratkan seperti itu. Begitu juga dalam jaringan. Kemudian latensi, istilah kerennya apa sih? Ping. Ya, pada saat kita melakukan pengujian, pastikan kita pingnya nanti berapa hasil yang keluarnya. Dengan kita mempelajari ini, jadi kita tahu kepuasan dari konsumen atau si user. Seperti kalian sedang menggunakan akses internet di sekolah. Nah, itu kan tidak lancar semuanya. Ya, berarti dianalisa oleh bagian MR. Kenapa hari ini mengalami gangguan? Oh, ternyata trafficnya padat. Ya, trafficnya padat, sedangkan bandwidthnya itu sekarang sedang lemah. Yang menggunakan perangkatnya banyak sekali. Ya, atau ada juga IP loop back. Ya, biasanya kita juga yang mengotak-atik jaringan yang ada di sekolah untuk pembelajaran. Itu kesimpulannya anak-anak ya. Terima kasih atas perhatiannya untuk pembelajaran hari ini. Ibu harapkan ditingkatkan lagi belajarnya ya. Supaya kita lebih paham mengenai materi yang disampaikan hari ini. Kemudian mohon maaf apabila selama memberikan pembelajaran kepada anak-anak ibu semuanya terdapat kesalahan ya, atau terdapat kekurangan yang ibu lakukan. Silakan pimpin doa terlebih dahulu oleh Riko. Tapi sebelum dipimpin doa sebentar kok, ada yang ketinggalan kok. Ibu belum membagikan lembar refleksi ya.
lembar refleksinya tolong diisi oleh kalian untuk melihat, menilai sejauh mana keberhasilan pembelajaran hari ini. Duduknya dirapikan terlebih dahulu sebelum pembelajaran dibubarkan, ditutup. Silakan meja, kursinya dirapikan dulu. Ibu minta tolong LKPD-nya sama modul dikumpulkan ke depan. Silakan dikumpulkan ke depan. Di meja saja. Diisi nama siswa, kelas, kemudian materinya. Belum kebagian? Arif? Ada yang belum kebagian lagi? Belum.
Ya, terima kasih ya. Silakan Riko, sebelum diakhiri pembelajaran, tutup terlebih dahulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita tutup dengan doa agar menjadi barokah ilmunya. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anak ya.